Relasi pasangan suami istri yang indah adalah ketika setiap orang dalam pasangan itu mempercayai satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa pertanyaannya banyak orang atau banyak pasangan yang sulit mempercayai pasangannya sendiri? Apakah karena kecewa atau karena pernah dihianati? Dan bagaimana solusinya? Mari kita bersama-sama belajar bersama dengan hambanya, Ibu Anita Sierra. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Feby, selamat malam juga untuk Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini join di live streaming. Saya menyapa dan shalom untuk kita semua. Malam ini ya kita mau membahas satu topik yang mungkin kita sendiri mengalami atau pernah mengalami atau sedang mengalami begitu ya, tentang mempercayai pasangan gitu. Beberapa dari kita mungkin pernah mengalami, atau kita punya temen gitu ya, kenapa sih kok sepertinya dia sulit sekali mempercayai pasangannya sendiri gitu ya. Kok susah rasanya mau bercerita sesuatu yang, loh seharusnya itu pasangannya tahu loh gitu ya, tetapi kok, tidak diceritakan gitu ya, kemudian rasanya disimpan-simpan sendiri aja gitu. Ada beberapa yang akhirnya, membagi-bagi begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oh, yang soal keuangan misalnya ya, ini nih, nggak boleh nih pasangan tahu misalnya gitu. Nah, atau soal pekerjaan, udah deh nggak usah gitu ya pasangan tahu. Nanti kalau tahu malah, ya mungkin beberapa karena takutnya nanti kepikiran gitu ya atau apa gitu ya, nanti malah makin bikin pusing dan sebagainya. Nah, berbagai macam alasan akhirnya membagi-bagi, wah yang area ini mending saya simpan sendiri nih, yang area ini ya oke lah pasangan boleh tahu gitu. Nah, mungkin pasangan di sini bisa jadi, beberapa dari, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sudah menikah gitu ya, atau mungkin pasangan, bisa jadi dalam tahap masih penjajakan, berpacaran, atau bertunangan, persiapan untuk menikah. Bisa juga, bicara soal misalnya partner kerja begitu ya, mmm, di dalam kehidupan kita, apapun relasinya, selama kita masih punya relasi nih, mau di dunia kerja, mau di dalam relasi kita di rumah tangga, apalagi begitu ya, di dalam pernikahan terutama, tentu kalau mau jalan bersama di dalam relasi itu mau dekat, mau, ada jalannya itu bisa kompak begitu ya, itu perlu yang namanya kepercayaan. Perlu adanya saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Saya percaya kamu, kamu percaya saya. Saya bisa terbuka kepada kamu, kamu bisa terbuka kepada saya. Saya bisa melihat, kelemahan-kelemahan kamu, boleh gitu ya. Kamu juga boleh melihat kelemahan-kelemahan aku. Nah, di situ akhirnya karena ada saling terbuka, pasangan bisa melihat juga kelemahan kita, kekurangan kita. Kita juga bisa melihat kekurangan mereka. Nah, ada kalanya kita itu jadinya menjaga karena takut terluka, begitu ya. Ini salah satunya. Kenapa sih kok kita itu sulit percaya gitu ya kepada orang lain, kepada pasangan apalagi karena pasangan itu kan orang yang dekat sekali dengan kita. Nah, orang yang dekat sekali dengan kita tentu punya potensi yang, sangat besar, lebih besar daripada orang-orang yang jauh dari kita, karena dekat justru potensi sangat, besar gitu ya untuk melukai kita, bener nggak? Alkitab katakan besi menajamkan besi, sesama ya manusia menajamkan sesamanya gitu. Nah, siapa tuh besi terdekat kita? Ya pasangan kita, betul ya, ketika saling menajamkan, sakit luar biasa gitu ya, yang lebih dekat tentu akan lebih mudah bergesekan dan tentu dialah yang paling sering akan menajamkan kita, kita juga yang akan paling sering menajamkan dia, gitu. Nah, sehingga kalau kita mau menilik kenapa sih kita sulit percaya, satu, mungkin kitanya sendiri memang sulit begitu ya, dari awal kitanya ini orang yang sulit sekali untuk percaya kepada orang lain. Kita cenderung menjaga diri kita supaya kita tidak terlukai. Nah, maka ada area-area yang kita memang tidak mau bukakan. Seperti rumah ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau rumah itu kita biarkan terbuka, pagarnya terbuka, pintunya terbuka, nggak pernah dikunci, selalu terbuka, kamar-kamar terbuka gitu ya, coba bayangkan, siapapun boleh masuk. Nah, kira-kira tuh kita ngerasa aman nggak ya? Nah, coba bayangkan kalau diri kita itu seperti rumah.
maka kita itu ingin menutup area-area tertentu dan kita hanya akan mengizinkan orang-orang tertentu itu masuknya ke area mana sih gitu ya. Apakah kalau orang datang misalnya nih, oh dia hanya antar paket, ya pasti kalau rumah tuh di depan pagar aja cukup gitu ya. Apalagi orang yang kita nggak kenal, nggak tahu maksudnya mau apa gitu ya. Pasti kita taruh depan pagar. Oh ini kenalan nih gitu ya, atau tetangga mau ngobrol, tapi tetangga nggak terlalu deket, oh ya udah masuk deh di halaman, misalnya gitu ya, di halaman rumah. Nah ada step-stepnya gitu ya, sampai akhirnya, oh ini orang yang deket sekali, oke boleh masuk ke misalnya makan bareng di meja makan keluarga. Ada orang yang best friend banget mungkin ya, atau apalagi misal nih pasangan kita sendiri tentunya, ya boleh masuk kamar bersama dengan kita gitu ya. Nah, maka kalau kita punya kecenderungan untuk sulit percaya kepada orang, barangkali itu dibarengi juga ada rasa takut terlukai, gitu ya. Karena ya, seperti itu, kalau orang bisa aja masuk gitu ya, dan menginjak-injak rumah kita, mau ambil barang apa aja bisa. Nah, itu pasti kita merasa nggak aman. Sama tuh, kita tutup-tutup area tertentu, kita nggak terbuka, kita nggak mempercayakan seluruh hidup kita kepada semua orang, bukan? Tetapi kalau kepada pasangan, ya tentu sebenarnya kita mau dia itu paling dekat, paling bisa kita percayakan hidup kita sepenuhnya, gitu. Nah, tapi memang ada sebagian dari kita yang bisa jadi dulu ya pada waktu kita kecil, kenapa kok kita punya bawaan sulit percaya? Karena waktu kita kecil, orang-orang di dekat kita, biasanya caregivers atau orang-orang yang mengasuh kita gitu ya, entah itu ayah ibu, mungkin yang mengasuh kita utamanya adalah kakek nenek atau siapa gitu ya, kerabat dekat kita, itu yang seharusnya memenuhi kebutuhan kita, seharusnya menyediakan rasa aman untuk kita. Nah, rupanya mereka, pada waktu kita usia dini, pada waktu kita masih kecil, ternyata mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan kita akan rasa aman. Misalnya pada waktu bayi menangis, apakah direspon dengan tepat gitu ya? Apakah bayi itu dibiarkan menangis lama sekali, anak dibiarkan begitu aja, diabaikan gitu ya? Yang seharusnya dia ini begitu ada sesuatu yang perlu pertolongan karena masih tidak berdaya ya sebagai anak kecil, bayi kecil, balita, kita masih nggak berdaya, kita sangat butuh pertolongan. Nah, bagaimana pengasuh utama kita, orang tua kita, yang mengasuh kita, itu merespon kebutuhan kita? Kalau kita lagi butuh sesuatu, kita lapar, apakah mereka dengan sigap ya menyiapkan makan, sesuai dengan waktunya misalnya gitu? Ataukah ketika kita butuh pertolongan mereka, mereka ada untuk kita, responnya itu cepat misalnya gitu ya? Atau kita seringkali dibiarkan gitu? Ini contoh aja ya, salah satu contoh. Penyebabnya tentu tidak hanya itu, tapi ada berbagai macam hal, salah satunya yang utama biasanya adalah itu. Apakah pengasuh utama kita waktu kita kecil, kita itu melihat bahwa mereka itu bisa kita andalkan atau tidak. Kalau kita merasa bahwa mereka tidak bisa kita andalkan, biasanya muncul tuh rasa, wah saya harus mengandalkan diri saya sendiri karena orang-orang yang seharusnya saya andalkan tidak bisa saya andalkan. Sehingga ya itu, ya mendingan saya nggak usah mempercayakan hidup saya kepada orang lain. Saya percayakan kepada diri saya sendiri aja, gitu ya. Nah, saya percaya, kita pun sebagai orang percaya pasti mengandalkan Tuhan, betul ya Bapak, Ibu, Saudara ya. Tetapi itu bukan alasan untuk, pada akhirnya kita menutup diri kita dari sesama kita, apalagi pasangan kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan pun memakai orang-orang di sekitar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk ya menolong kita begitu ya, berkontribusi, berbagian di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya misalnya kita katakan, "Saya mau mengandalkan diri saya sendiri," dengan kemudian kita mengatakan, "Saya mengandalkan Tuhan kok, saya nggak mengandalkan orang lain." Nah, tapi coba memeriksa diri, apa kita terlalu ekstrim menutup gitu ya, sehingga nggak ada akses untuk orang lain, nggak ada akses untuk pasangan itu, akhirnya berkontribusi, berbagian dalam hidup kita gitu. Kita nggak akhirnya jadi nggak terbuka, kita seringkali nggak percaya gitu ya kepada dia. Nah, padahal Tuhan juga bisa loh memakai manusia begitu ya untuk
ya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita tidak diciptakan sebagai makhluk yang hanya hidup sendiri. Dan dengan tidak percaya kepada orang lain, justru ya akibatnya merugikan kita. Dampak buruknya adalah kita jadi seringkali merasa sendirian, berjuang sendirian, nanti akhirnya juga bisa jatuh kepada depresi, begitu ya, isolasi, begitu. Nah, jadi kita mau sebenarnya menjadi orang yang pribadi yang lebih sehat itu yang seperti apa? Adalah pribadi yang mau lebih membuka dirinya, yang mau mempercayakan dirinya, yang mau mempercayai pasangannya, begitu. Nah, tentu tidak mudah kalau kita punya bawaan tidak percaya, apalagi ya, satu mungkin ada bawaan, yang kedua udah ada bawaan dan ada kejadiannya, gitu ya. Misalnya pasangan kita tidak setia atau pernah nih menutupi sesuatu dari kita sehingga wah, waktu kita tahu kok ada kejadian itu, ada insiden itu, wah itu makin deh menjadi-jadi rasa tidak percaya kita. Bisa juga misalnya kita sebenarnya bawaannya itu percaya kok sama orang gitu ya, percaya kok sama pasangan kita, tapi seiring berjalannya waktu dalam relasi terjadi sesuatu yang membuat kita, benar-benar sulit untuk percaya lagi kepada dia. Kan rasa percaya itu kalau saya bayangkan itu seperti ini ya, seperti pohon gitu. Menebangnya 1 hari ya, itu tuh kelar, ditebang gitu. Rasa percaya itu tuh cepet sekali kalau begitu ada kejadian membuat kita terluka, membuat kita tidak percaya, itu tuh kayak pohon yang udah gede, rasa percaya itu tuh ditebang dalam semalam tuh jadi gitu ya, rontok, rubuh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi menumbuhkannya, ya itu seperti menanam benih gitu ya, menumbuhkan kembali itu butuh waktu, butuh effort, butuh kita ditanam di area yang aman, tempat yang aman, kan masih benih ya, butuh kita siram tuh pelan-pelan. Jadi memang butuh proses untuk kembali memupuk, kembali menumbuhkan rasa percaya itu jadi pohon yang besar lagi, yang sehat lagi gitu. Nah, kita yang mana? Apakah memang kita punya kecenderungan, memang bawaannya sulit percaya kepada orang lain, atau mungkin memang ada insiden di dalam relasi yang terjadi, gitu ya? Atau keduanya, udah ada bawaan, ada insiden lagi nih yang terjadi yang memperkuat bahwa memang orang tidak bisa dipercaya, bahkan pasangan saya sendiri itu tidak bisa saya percaya. Nah, begitu. Nah, tentu kalau kita mau percaya kembali gimana nih, kan gitu ya pertanyaannya. Memang sih Bu, saya nggak percaya nih sekarang, tapi saya mau kembali membuka diri. Nah, salah satunya dengan menyadari ya, apa sih yang menjadi penyebab saya tidak percaya, gitu. Kemudian yang kedua, ya dengan menerima, begitu ya, menerima bahwa memang inilah diri saya. Saat ini saya tidak bisa mempercayai orang lain atau mempercayai pasangan saya, begitu ya. Nah, apa nih kemudian yang mau saya lakukan? Kita mulai memilih gitu. Dari mulai menyadari titik start kita ada di mana, saya memang orang yang sulit percaya misalnya. Karena kejadian ini saya jadi sulit sekali percaya, karena pasangan saya tertutup dan banyak menutupi atau mengkhianati dan sebagainya. Sehingga saya sulit percaya, misalnya gitu. Nah, dari kondisi itu kita mau beranjak, apa yang saya mau pilih untuk saya lakukan? Apakah saya mau memulai membuka diri saya untuk kembali percaya lagi? Nah, atau ya udah saya begini aja gitu. Yang mana? Kita punya pilihan kok. Itu tuh bukan tergantung, karena dia sih, karena dia nggak bisa dipercaya, makanya saya nggak mau membuka diri saya, gitu ya misalnya. Tidak semua karena orang lain gitu, tapi memang orang lain ada kontribusinya karena berpasangan, ada pepatah yang mengatakan takes two to tango gitu ya. Butuh 2 orang untuk menari bersama. Jadi kalau dalam relasi ada ketidakpercayaan, tidak mungkin hanya salah satu pihak saja gitu ya yang berkontribusi gitu, yang akhirnya tuh, ya karena salah dia aja gitu ya, enggak. Tapi relasi itu memang jalan kedua-duanya. Kalau yang satu belum bisa jalan, ya yang satunya mengupayakan gitu ya. Kalau nggak ada yang memulai untuk membuka diri, nggak ada yang memulai untuk sama-sama yuk membangun kepercayaan lagi di dalam relasi, ya kalau dua-duanya diem-diem aja, nggak ada yang mau mulai, ya nggak akan kemana-mana, nggak akan bisa, akan tetap di situ-situ aja gitu. Nah, bagaimana membangunnya? Yang
Pasti pertama kitanya sendiri mau mencoba untuk perlahan-lahan membuka diri kita, yang kita rasa cukup, kayaknya nyaman nih ya, ya walaupun pasti ada, "Aduh, iya enggak ya, tapi kita mau coba deh area yang ini dulu deh," gitu ya. Misalnya level 1 dulu deh gitu ya, bobotnya nggak langsung atau kita mau langsung, ya bisa aja. Tapi pelan-pelan gitu. Bangun dari hal yang sederhana dulu gitu ya, kita terbuka kepada pasangan. Nah, kemudian kita lihat responnya bagaimana. Nah, yang kedua, kita juga kalau pasangan mulai membuka diri kepada kita, nah kita juga mau meresponnya juga dengan baik. Kita terima gitu ya, kita terima dulu apa yang dia katakan, kita nggak mau jadi orang yang langsung menghakimi gitu ya, yang kemudian ya balok di mata sendiri kita nggak lihat, tapi selumbar di mata pasangan kita lihat gitu ya. Nah, kita nggak mau jadi orang yang seperti itu, kita mau benar-benar ya menyadari bahwa kita sendiri punya ketidaksempurnaan, seperti juga pasangan kita punya ketidaksempurnaan. Sehingga ketika dia membuka dirinya, ada hal-hal yang mungkin kita nggak suka, bikin kita, aduh gitu ya, terluka. Nah, kita mau terima dulu nih. Karena dengan dia terbuka kepada kita, sebenarnya itu tuh dia rela untuk dilihat rapuh. Nah, orang yang sedang membuka diri dan rela dilihat bahwa dirinya itu, ini nih bagian kerapuhan saya, ya jangan kita seperti kerupuk itu kita keras gitu ya. Justru ketika dia dalam kondisi yang rapuh gampang uh, kayak kerupuk gitu, dia lagi terbuka, kita mau terima gitu ya. Kepercayaan dari dia kepada kita itu, keterbukaan dia kita mau, kita terima dulu. Kita tanggapi, kita terima dulu gitu ya. Begitu juga sebenarnya kita mau mencoba kemudian terbuka juga kepada dia. Nah, dari situ nanti jalur komunikasi akan mulai terbuka. Karena satu sama lain sama-sama mau mempercayakan dirinya kepada satu sama lain gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan begitu ya. Dari situ nanti kita berharap paling tidak dari mulai belajar terbuka dengan hal-hal yang selama ini kita tutup rapat. Kok ternyata pasangan itu meresponnya oke ya, aman ya. Nah, itu tuh akan menolong kita untuk lebih terbuka lagi, lebih terbuka lagi. Dan kenapa kok saya encourage kita bisa memulai keterbukaan, karena keterbukaan itu akan sebenarnya menghasilkan keterbukaan lainnya. Pada waktu kita mau terbuka, biasanya orang yang mendengarkan kita atau pasangan kita juga mulai berpikir, dia kok mulai terbuka ya? Kayaknya saya juga mau mulai terbuka deh sama dia gitu. Jadi keterbukaan biasanya akan melahirkan keterbukaan juga. Dan nanti kalau keterbukaan ini sudah terbangun dengan baik, keterbukaan itu akan melahirkan kedekatan. Nah, kedekatan itu nanti itu tuh yang akan makin seiring berjalannya waktu, dua makin jadi satu gitu ya. Itu yang mau kita capai sebenarnya. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan. Silahkan kalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan. Baik, baik. Terima kasih Bu Anita untuk luar biasa berkaitan dengan tema malam hari ini, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Bu, yang tadi sempat ketika bicara tentang hal keterbukaan itu. Nah, ada komentar juga sebelumnya di Instagram, ini pas banget gitu temanya. Saya nggak tahu apa yang pas ya, harusnya berkaitan dengan mungkin sedang mengalami hal yang tadi Bu Anita sampaikan. Nah, ini pertanyaan pertama begini, Bu. Ini ketika ada seorang yang tidak bisa terbuka secara gamblang kepada pasangannya, tapi mencoba untuk dalam tanda kutip memberitahu atau menyindir atau kasih sinyal gitu dengan cara pasang status di status di media sosial gitu. Nah, ini apakah bisa dengan cara itu? Karena mungkin kayaknya langsung itu kan nggak bisa, tapi pakai begitu tuh itu sesuatu yang wajar nggak sih, atau sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi punya masalahnya? Silakan, Bu. Oke, ini pertanyaan yang sangat relevan, Pak, dan baik sekali. Jadi kalau menurut saya begitu ya, ini
sebenarnya yang kedua tadi yang Pak Feby katakan gitu, bisa menimbulkan masalah berikutnya gitu. Karena kan keterbukaan itu tuh seperti, apa ya, kalau bisa dikatakan itu, apalagi kalau kita memulai keterbukaan yang memang kayak bayi yang ini nih, yang masih, perlu dilindungi, lembut sekali gitu ya, sensitif sekali gitu. Nah, kalau misalnya kita terbuka, apalagi hal-hal pribadi ya biasanya kalau menyangkut pasangan, itu perlu kita perlakukan dengan hati-hati gitu. Jadi nggak bisa kita lempar begitu saja ke publik, apalagi dengan status gitu. Justru kita mesti lindungi tuh, eksklusif di antara kita dengan pasangan kita, gitu. Jadi ya sebisa mungkin berdua aja dengan pasangan dan kalau memang sulit rasanya mengungkapkan langsung, ada berbagai macam cara. Yang pertama, kita bisa WhatsApp gitu ya, atau ya short message misalnya, melalui chat gitu ya. Kita bisa lebih menata kan ya kata-katanya, kita nggak mau emosional misalnya nih kita lagi, waduh emosional banget, mending misalnya lewat chat dulu. Nah itu kadang-kadang menolong gitu kita untuk menata hati, sembari kita menata kata-kata kita. Nanti kita bisa baca kembali, "Ini oke nggak ya kalau dia baca?" Misalnya gitu. Kalau enggak ya hapus aja, kalau itu sepertinya oke gitu ya, baru kita kirimkan. Atau waktu kita tenang, baru kita tulis gitu, supaya enggak yang muncul yang, ya ledakan yang nanti akan kita sesali dan malah akan menyakiti relasi. Nah, kemudian cara yang kedua nulis surat, ya, nulis surat yang agak panjangan gitu nanti dibaca atau, bisa juga kalau memang pasangan sulit sekali diajak ngomong berdua, di chat juga nggak bisa, mmm bisa juga mediasi, begitu ya, Pak. Jadi menghadirkan orang ketiga, misalnya konselor, atau hamba Tuhan, atau mentor yang dekat, yang dipercaya oleh kedua belah pihak, atau orang yang benar-benar netral nih, gitu ya. Nah, menghadirkan orang ketiga sebagai mediator, sehingga suasana lebih aman, lebih kondusif. Nah, saling terbuka deh di situ, gitu. Wow, wow. Nah, ini tadi sebenarnya mau teruskan pertanyaan ini, Bu, berkaitan dengan bicara tentang orang ketiga ini, Bu. Dan apakah ini juga ada batasan nggak sih, Bu, ketika kita membawa orang ketiga untuk sampai bicarakan, mungkin ada orang yang bisa saja, oke ya udah masalah kita ya selesaikan kita, nggak usah bawa orang lain. Nah, apakah itu sampai tahap perlu membawa orang ketiga itu sampai tahap di mana, Bu? Apakah karena benar-benar sudah mentok nggak bisa dibuka lagi pembicaraan atau bagaimana, Bu? Iya, kalau yang seperti itu udah pasti sih, Pak, gitu ya. Kalau memang mentok sekali, tiap kali ngobrol, aduh akan sangat nggak kondusif gitu ya, memang lebih baik melibatkan orang ketiga yang sama-sama bisa dipercayai kedua belah pihak gitu. Kalau enggak ya akan di situ-situ aja gitu, akan saling melukai saling melukai saling melukai terus gitu. Mmm Ya, kalau seperti itu malah saran saya jaga jarak dulu gitu ya, jaga jarak maksudnya bukan yang pergi dari rumah bukan ya, tapi maksud saya, jaga jarak itu, secara emosi begitu ya, nggak diomongin dulu, jadi nggak semua hal itu perlu diselesaikan saat itu juga, tapi perlu disepakati. Nah ini nih kadang-kadang yang kita nggak mengerti gitu ya, boleh nggak sih suatu hal tuh gantung, masalah tuh gantung gitu. Kalau memang itu dilanjutin malah akan bikin, relasi itu makin rusak, mendingan digantung dulu. Kalau itu tuh hal yang kayaknya susah banget ya diomongin, nggak nemu-nemu jalan keluar. Digantung dulu dan tapi janjian gitu, "Tunggu ya, kayaknya kita lagi emosi banget berdua, panas nih kondisinya, kayaknya nggak bisa dilanjutin sekarang deh. Gimana kalau besok kita lanjutkan?" Atau misalnya, "Minggu depan deh pada waktu jadwalku nggak terlalu padat, kita omongin lagi ya soal ini ya," gitu. "Tapi sekarang kita tunda dulu." Nah itu tuh nggak apa-apa banget. Jadi, mmm, mending seperti itu gitu. Ya atau melibatkan orang ketiga kalau memang seperti itu pun dicoba nggak bisa-bisa gitu ya. Hmm. Melibatkan orang ketiga ada baiknya gitu. Mhm. Baik, 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 Pak. Baik, Bu. Jadi kalau saya bisa Iya. lihat bagian ini, Bu, ini turning point-nya itu berarti kita tetap menciptakan meskipun itu misalnya tadi menunda itu berarti kita tetap punya inisiatif untuk membuka diri begitu ya, Bu. Kan berarti ini Mhm.
bukan menunggu sampai udah dia yang terbuka dulu atau apa namanya ya, tunggu situasi sampai rasanya itu mengalir atau secara otomatis nanti ya jadi baik-baik saja begitu. Berarti tetap akan setiap kita tuh harus punya inisiatif untuk menyelesaikan atau membuka persoalan itu sehingga clear gitu Bu. Atau bagaimana Bu? Iya, oke. Persoalan itu maksudnya gini ya Pak ya, ini persoalan udah ada, kita sendiri itu menyimpan persoalan itu begitu ya, atau mungkin kita ini ada nggak enaknya atau nggak setujunya, tersakiti oleh pasangan, misalnya gitu ya maksudnya ya Pak ya. Yap, betul Terus betul. kita Ini kalau simpen boleh sendiri rasa sakitnya, yap, atau yap, kita yap. omongin gitu kan? Betul. Jadi maksudnya apakah ini bicara tentang kita, misalnya saya gitu ya, sulit untuk percaya pasangan gitu. Kalau di posisi saya sulit mempercayai pasangan, kan saya nggak mau menjadi yang aktif begitu Bu, untuk mau percaya lagi gitu. Nah, apakah memang saya tetap harus berusaha untuk mempercaya lagi, atau tunggu aja deh sampai situasi atau keadaan itu memang, bahasa sederhananya itu semesta semesta itu memberkati atau supaya bisa Iya. nyambung lagi Bu. Oke Pak, oke. Jadi apakah nunggu nih pasangan kelihatan ada perbedaannya nih semesta mendukung nih gitu ya, terus kita mulai terbuka gitu. Memang sebenarnya kepercayaan atau mempercayai kembali itu kan identik dengan memberikan kesempatan kembali. Nah, persoalannya adalah, sulitnya adalah ketika kita memberikan kesempatan kembali mempercayai pasangan gitu ya, apakah kita akan terluka lagi atau enggak nih gitu kan. Itu kan area yang memang kita ingin sekali hindari ya. Jangan sampai nih kita udah memberikan kepercayaan lagi, kesempatan lagi, kemudian kita terlukai lagi gitu. Satu sisi memang perlu kita bijak untuk melihat begitu ya, apakah pasangan kita itu sejauh mana sih gitu ya, apakah ini memang nggak bisa diharapkan sama sekali. Selalu aja tuh hasilnya terus, maaf ya, apakah abusive gitu ya, udah masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga gitu. Misalnya dalam bentuk pengabaian, bukan hanya dalam bentuk pukulan ya, kekerasan dalam rumah tangga itu kan juga bisa dalam bentuk pengabaian, bisa dalam bentuk kekerasan verbal ya, pasangan mengucapkan hal-hal yang menyakitkan kita, merendahkan kita gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi secara emosi, kita itu apakah juga terlukai atau ya KDRT dalam bentuk fisik misalnya, itu kan kita perlu berhikmat untuk menjaga ya, menjaga jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau memang kita tahu pasangan itu mudah sekali terpancing dan itu akan terjadi, udah pasti gitu. Tapi maksud saya kita belajar terbuka itu kalau kita melihat ya, sebenarnya ini nih bisa kok gitu ya, bisa kok masih diupayakan, pasangan kita ini masih dalam tahap ya memang kita ini mau bertumbuh, pasangan juga kita lihat sebenarnya dia ini juga ada loh keinginan untuk mau bertahan dalam relasi ini, mau bertumbuh juga begitu ya. Kita coba gitu, kita coba pelan-pelan untuk kita yang memulai keterbukaan itu. Tapi kalau sudah ada kekerasan di dalam rumah tangga seperti tadi, nah saya pikir menentukan keterbukaannya seperti apa, benar-benar kasus per kasus, jadi ada baiknya melibatkan konselor gitu. Kalau memang sudah terjadi kekerasan semacam itu, ada baiknya melibatkan konselor gitu. Karena itu kasus sekali ya, beda gitu. Nah, seperti itu sih Pak. Kalau enggak, ya saya pikir ada baiknya kita memulai untuk terbuka. Ya kita harapkan keterbukaan itu akan melahirkan, yaitu tadi ya, keterbukaan pasangan kita juga, lalu kedekatan terbentuk kembali gitu. Baik, Jadi nggak menunggu sampai semesta ini gitu. Kayaknya nggak akan bisa gitu ya Bu ya. Sempurna gitu, kondisi sempurna gitu, nggak akan bisa. Iya. Baik, nah ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini Bu. Ini dari saudara Jenta. Malam Bu, apakah memang perlu menceritakan semua masa lalu atau masalah yang kita alami kepada pasangan? Dengan pertimbangan mungkin lebih baik tidak menceritakan daripada menimbulkan konflik Bu.
Oke, ini pertanyaan yang baik dan banyak yang menanyakan ini ya. Saya pikir Saudara Jenta mewakili banyak orang nih malam hari ini ya. Sejauh mana sih kita perlu terbuka soal masa lalu kita? Sebenarnya di awal kita berelasi, kita perlu tahu, yakin bahwa pasangan kita itu ketika mengetahui diri kita yang sebenar-benarnya, diri kita itu seperti apa, siapa kita, bahkan kita itu kan tidak terlepas dari masa lalu kita, walaupun kita sudah bukan orang yang sama dengan yang ada di masa lalu, gitu ya. Tetapi ya itu kan bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita. Nah, kita sebenarnya yang paling ideal adalah kita yakin bahwa pasangan akan menerima kita gitu ya, ketika dia tahu yang sebenar-benarnya tentang diri kita, gitu. Itu yang paling ideal, gitu ya. Kalau tidak, berarti kan sebenarnya ada bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita, yang kita simpan baik-baik, yang kita tahu bahwa pasangan itu tidak akan bisa menerima. Sehingga sebenarnya, ketika kita berangkat, mau dua orang benar-benar satu utuh dua menjadi satu. Nah, kita perlu bertanya nih, apakah memang diri saya utuh seutuhnya ini yang sedang saya masukkan ke dalam kesatuan pernikahan ini, atau hanya sebagian dari diri saya, sebagian lain di masa lalu, atau hal-hal yang tidak ingin saya buka, itu sebenarnya saya simpan rapat-rapat di kotak terpisah, tidak saya ikut masukkan ke dalam pernikahan. Tapi kan itu ya akan menimbulkan masalah-masalah yang mungkin ya kita tidak tahu sekarang gitu ya, tetapi di dalam dinamika relasi bisa jadi itu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Karena kan kalau kita berangkat dengan menutupi beberapa hal dari diri kita, sebenarnya kita berangkat dengan ketakutan tanpa kita sadari. Ketakutan bahwa kalau suatu ketika pasangan saya tahu apa ya yang akan terjadi dalam relasi saya gitu. Jadi kalau saya sebenarnya ya saya lebih setuju dengan membuka begitu ya. Dan kalaupun itu hal yang sangat sensitif, sekali lagi perlu pendampingan begitu ya. Dan kita perlu misalnya konsultasi dulu nih dengan konselor atau dengan hamba Tuhan yang kita percayai, mentor. Apakah oke nggak sih orang ini gitu ya? Calon pasangan saya percayakan rahasia saya yang ini misalnya begitu. Kalau kita nggak bisa mempercayakan rahasia kita kepada dia, ya barangkali kita memang sejak awal tidak bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada dia. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita menikah dengan orang yang tidak bisa kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya gitu. Untuk apa kita menikahi orang seperti itu gitu, yang kepadanya aja kita nggak bisa benar-benar menaruh hidup kita gitu. Jadi Baik. itu sih yang saya Ya, setuju. gitu, Saya Pak. juga setuju dengan Bu Anita berkaitan dengan hal itu. Ini poinnya luar biasa ya. Kalau kita mau mempercayakan, kenapa kita nggak terbuka gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk dipikirkan juga membuat kita semua malam hari ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan berkomentar. Dan terima kasih juga untuk Bu Anita yang sudah menjelaskan buat kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan nanti mengulang tayangan bagian ini secara khusus nanti di YouTube Bara, bisa lebih mudah dicari. Dan juga jangan lupa untuk sebar luaskan, share kepada banyak orang, atau mungkin teman-teman sedang punya pergumulan atau saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya, silakan share video ini supaya mungkin saja bisa juga menjadi berkat bagi mereka. Baik, malam hari ini saya rindu Bu Anita boleh menolong kita, Bu, untuk menutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh ada malam hari ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap yang mendengarkan atau yang akan mendengarkan. Tuhan, biarlah kiranya kami semua, anak-anak-Mu boleh menaruh percaya yang terutama dan pertama kepadamu. Biarlah kami boleh membuka diri kami sepenuh-penuhnya, mempercayakan diri kami, hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Tempat yang paling aman,
Bapa yang akan selalu menerima, mengasihi kami. Dan biarlah setelah itu Tuhan, kami boleh mulai membuka diri kami juga kepada pasangan kami. Orang yang Engkau anugerahkan ada dalam hidup kami, ada membersamai kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, Engkau menolong anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam perjalanan kasih mereka. Tuhan sendiri yang menyertai, menjadi tali lembar yang ketiga, dan mempersatukan dengan erat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Anita buat berkat malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya Feby Timotius bersama dengan Bu Anita dan juga kerabat yang melayani di belakang layar. Mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa besok malam. Amin.